Resmi ditetapkan oleh Kementerian Sosial, jadwal pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, KIP, dan bantuan dari Kementerian Sosial lainnya di tahun 2023 ini. Nah, di sini ada informasi resmi dari Kementerian Sosial yang nanti akan kita sampaikan infonya dalam video kali ini. Nah, lalu kira-kira kapankah akan cair untuk bantuan seperti PKH, BPNT, KIP, dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial ini? Nah, untuk informasi secara lengkap pastikan simak video ini sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan memberikan informasi terupdate terkait bantuan dari pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk pencairan bantuan sosial ya. Entah itu PKH tahap 1 di tahun 2023 ini ataupun juga BPNT, lalu KIP beserta bantuan lainnya dari Kementerian Sosial. Nah, jadi di sini ada informasi yang sangat penting yang wajib teman-teman ketahui ya. Mengingat di sini untuk bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 ini masih belum cair juga, tetapi tenang saja. Di sini sudah ada tanda-tandanya kalau bantuan tersebut akan segera dicairkan. Nah, di sini kita mendapatkan ada informasi yang penting ya, teman-teman, dari Kementerian Sosial melalui akun YouTube mereka. Dan akan kita tunjukkan videonya ya teman-teman, cuplikan videonya, dan setelah cuplikan dalam video tersebut akan kita rangkumkan informasinya untuk teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang memahami secara detail, nanti akan kita lebih detailkan untuk informasi yang disampaikan. Oke sobat, langsung saja ini dia video cuplikannya. Rencana aksinya yang ke Kementerian Sosial adalah utilisasi NIK, jadi penggunaan NIK. Jadi rekan-rekan media, kalau kita tahu pelayanan kesehatan, pemerintah menanggung hampir 100 juta orang iurannya ke BPJS, itu datanya datang dari sini. Gitu. Oleh karena itu, udah 5 tahun kita bekerja untuk perbaikan data di sini. Pertama, orang miskin itu paling nggak ada NIK dulu, supaya kita tahu bahwa ini orang ada. Kalau dia meninggal, dia terhapus, kira-kira gitu ya. Jadi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri kita fasilitasi sehingga sekarang semua DTKS-nya sudah ada NIK. Yang kedua, kita dorong pemerintah daerah, karena ini kewajiban pemerintah daerah nih, mengupdate orang miskinnya. Dulu 6 bulan sekali, sekarang tiap bulan. Itu kita bilang dulu 496 pemerintah daerah tidak pernah mengupdate dari 2015. Nah, sekarang dengan momentum kasus di Kemensos, Bu Menteri datang dengan timnya, kita pikir akselerasinya patut kita apresiasi. Karena sekarang updating itu berjalan baik, tidak sempurna. Jadi jangan cerita ini 1-2 ada kurang, pasti. Tapi paling nggak daerah sekarang sudah tahu bahwa saya berkewajiban untuk melaporkan orang miskin atau orang yang sudah tidak miskin. Kan itu bergerak dia. Atau orang, kalau yang dia pindah, dia meninggal, itu dari Kemdagri datanya. Jadi data di Bu Risma ini akan berubah otomatis kalau ada kita sebut perubahan-perubahan dari Kemdagri. Tapi dari daerah akan merubah siapa yang miskin, siapa yang tidak. Dari situ dipindahkan dia ke Kementerian. Tolong dikawal proses penyaluran bansos ini, insya Allah nanti harusnya ini minggu ketiga atau keempat ini. Tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri, nanti diundur sedikit Pak Dir, karena posisinya nanti Februari minggu ketiga atau keempat itu ada survei. Kemudian untuk yang RST, ya alhamdulillah saya terima kasih ke teman-teman semuanya, RST 100% tersalurkan semuanya berkat bantuan teman-teman semuanya. Dan tolong juga saya dibantu untuk permakanan. Kemarin saya sudah terima kasih. Permakanan saya lihat yang bergerak teman-teman pendamping itu, ya kan. Saya terima kasih karena posisinya kan kalau teman-teman lihat kan luar biasa gitu. Yang kita bantu kasih makan itu kan luar biasa, dan mudah-mudahan ya semoga permakanan ini nanti bisa berlanjut dan kita bisa memastikan bahwa ya sembako atau makanan yang benar itu kan ya seperti itu. Jadi
kemudian diberikan langsung dalam bentuk makan kepada ya memang orang yang memang butuh. Dan paling tidak teman-teman satu keluarga yang ngurusi kan juga sisanya makan juga masih banyak kan bisa dipakai untuk makan keluarga dan kawan-kawannya. Di luar itu pun termasuk yang nganterkan kan juga jadi ada kerjaan. Tapi semua itu kan yang paling penting, yang saya maksud paling ujung itu kan dapat. Orang-orang mungkin mikirnya selama ini kan hanya mikir masalah permakanannya. Tapi kalau yang saya pentingkan tapi teman-teman mungkin banyak yang tidak sadar kan, niat saya untuk ngawasi lansia, disabilitas, dan YAPI itu alhamdulillah bisa tercover. Nah, itu tadi adalah 2 cuplikan video ya teman-teman terkait untuk bantuan sosial dan juga data di DTKS. Nah, kenapa untuk informasi data di DTKS penting juga ya dan kita cantumkan video cuplikannya? Karena data DTKS ini berpengaruh terhadap para daftar penerima bantuan sosial. Dan sedangkan untuk data di DTKS sendiri itu dilakukan pemutakhiran data ataupun upgrade data ya tiap bulannya teman-teman. Jadi setiap bulannya itu akan diverifikasi ulang untuk yang menerima bantuan sosial. Nah, lanjut untuk slideshow video yang kedua. Di dalam video tersebut sudah diinformasikan jadwal untuk pencairan bansos. Itu kisaran minggu kedua dan minggu ketiga di bulan ini. Tetapi dari pihak Ditjen meminta izin untuk sedikit telat ya kepada Ibu Menteri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nanti bantuan sosial tersebut bisa telat sampai dengan bulan Februari di minggu pertama ataupun minggu kedua teman-teman. Nah, karena kita tidak tahu untuk estimasi ataupun range telatnya itu kisaran berapa hari. Jadi teman-teman siap-siap saja, yang pasti untuk bantuan sosial ataupun bansos pasti akan segera dicairkan ya teman-teman. Dan ingat, biasanya bansos itu juga bisa saja disalurkan secara bertahap, karena tidak semua wilayah di Indonesia tersebut bisa dilakukan secara serentak 100% selesai pada satu hari tersebut ya teman-teman. Lalu diinformasikan juga nanti akan ada pengecekan ya teman-teman ataupun verifikasi ke lapangan, karena ini dari Ditjen pun meminta untuk terus mengawal. Nah, mungkin saja nanti akan dicek ya untuk setiap penerima bantuan sosial itu di bulan Februari ya teman-teman, kisaran minggu ketiga dan minggu keempat. Apabila nanti ada yang datang dan memverifikasi, itu sudah diinformasikan oleh Bapak Ditjen tersebut dalam video yang tadi. Nah, di sini mungkin akan dicek secara lebih jelasnya di lapangan ya teman-teman, apakah memang yang diberi bantuan tersebut layak tetap menerima bansos di tahun 2023 ini, ataukah mungkin sudah dianggap tidak layak untuk menerima bansos bantuan di 2023 ini. Nah, yang pasti nanti apabila ada informasi yang ada terkait bantuan di sini, videonya akan kita update di channel kita ini. So, pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk selalu mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah. Oke sobat, saya akhir dalam kesempatan video kali ini dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.